Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin yang kami muliakan, terkait pertanyaan yang masuk ya tentang masalah taun, ya, bagaimana hukum atau pasien yang terkena taun atau suatu wabah penyakit, ya, yang dalam hal ini pertanyaan yang masuk adalah pasien yang terkena COVID-19, ya, bagaimana statusnya, bagaimana hukumnya, mereka itu tergolong apakah yaitu taun atau tidak, ya. Saya jawab dalam hadis Sayyidah Aisyah, ya. Di sini disebutkan anna Aisyah sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'uni fa akhbaraha annahu kana ghadana yab'athahu ala man yasha' min khalqihi faj'alahu rahmatan lil mu'minin falaysa min rajulin yaqau ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu ma yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithla ajri syuhada, yang artinya bahwa Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anit taun, tentang taun atau suatu wabah penyakit, ya. Fa akhbaraha annahu kana ghadana yab'atsullah. Beliau mengabarkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan bahwa taun itu atau suatu wabah penyakit itu pada zaman ini diutus oleh Allah. Adanya penyakit itu diberikan oleh Allah alama yasha, kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, in khalqihi, dari makhluk-makhluk Allah, ya. Jadi Allah itu memberikan satu wabah penyakit itu terhadap orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahu rahmatan, dan itu adalah satu rahmat lil mukminin, suatu rahmat atau suatu pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. Rahmat ini bisa bermakna sangat luas, ya. Kata-kata rahmatan lil mukminin, rahmat bagi orang-orang mukmin. Falaisa mir rajulin, yang seterusnya, falaisa mir rajulin, tidak ada seorang laki-laki, seseorang, ya. Makna rajul itu bisa dimaknai semua orang, entah itu laki-laki maupun perempuan. Ya kau taun, yang terkena penyakit taun, ya, fayam kusu bi baladihi, kemudian dia mau menetap di daerahnya, sabiran, dengan hati yang sabar, ya, karena suatu wabah penyakit itu, muhtasiban, dan itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu annahu ma yusibuhu illa ma qadallah, dan dia meyakini bahwa tidak ada penyakit, ya, tidak ada suatu hal kecuali itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, illa kana lahu mithla ajri syuhada, kecuali orang tadi, ya, yang orang-orang yang sabar dengan wabah penyakit yang diterimanya, dan dia itu ikhlas karena Allah dan meyakini bahwa itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kana lahu mithla ajri syuhada, maka dia akan diganjar oleh Allah, akan dicatat oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang syahid, ya. Artinya apa? Di sini diberikan keterangan, ya, dalam hadis sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, at-taun syahadatun likulli muslimin. Jadi taun itu menjadi satu persaksian bagi orang-orang muslim. Orang yang meninggal karena satu wabah penyakit, para ulama memberikan pengertian min syuhadail akhirah, dia termasuk orang yang tergolong mati syahidul akhirah, ya. Ya, jadi saya melihat di berita itu banyak satu kejadian, ya, yang dimana orang yang terkena penyakit wabah taun itu tidak diterima di daerahnya, bahkan ditolak untuk dikuburkan di satu desa. Itu sangat miris kejadian itu. Padahal orang yang mati itu kan dianggap orang yang mati syahid, ya. Ya, seharusnya orang-orang ya juga menyadari, ya, gimana kalau hal tersebut terjadi pada diri kalian dan kalian tidak boleh dikuburkan di tempat kalian. Itu kan
sangat mengecewakan ya. Orang yang meninggal itu juga mereka bisa merasakan ya, makanya jangan dikucilkan orang-orang yang terkena penyakit itu, tapi justru itu adalah satu rahmat oleh Allah, dia tergolong orang yang mati syahidul akhirah. Dan harus diketahui bahwa syahid itu ada 3 menurut pengertian para ulama. Ada syahidul akhirah, ada syahidud dunya, ada syahidud dunya wal akhirah ya. Jadi ada 3. Ada orang yang mati syahid ya, yaitu syahidul akhirah ya, seperti orang yang terkena wabah penyakit, orang yang berjuang ketika melahirkan, kemudian kalau dia meninggal itu termasuk orang yang mati syahid akhirat ya. Atau karena bencana ya, itu syahid akhirat. Kemudian orang yang mati syahidud dunia itu yang berjuang membela negara ya, atau karena ghanimah, itu syahidud dunia. Kalau syahidud dunia wal akhirah itu ya orang yang benar-benar memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, seperti para sahabat, para tabi'in yang mereka berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang kafir. Jadi matinya adalah mati syahidud dunya wal akhirah. Ada hukum tersendiri bagaimana tentang memandikan, menguburkan dan lain-lain yang dibahas dalam ilmu fikih. Tapi terkait tadi pasien itu orang yang terkena wabah suatu penyakit, termasuknya adalah COVID-19, itu adalah orang ya, ketika dia sabar itu dianggap oleh Allah, dicatat oleh Allah termasuk ganjaran mendapatkan pahala orang-orang yang syahid ya. Jadi setiap langkahnya, setiap dia mau menetap di rumah ya, stay in home ya, dia mau di rumah saja, itu juga satu perjuangan ya, pembuktian bahwa dia melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW ya. Harus difahami. Dan kan satu masalah yang terjadi termasuknya adalah COVID-19 ya. Jadi mungkin ada yang tidak setuju dengan pendapat saya, tapi itu ya satu hal yang wajar karena orang boleh berpendapat masing-masing. Tapi saya menggunakan dalil ini, silahkan kalau mau lebih jelas dibaca dalam hadis ya, silahkan hadis riwayat Anas bin Malik atau keterangannya dari riwayat Sayyidah Aisyah dalam kitab ini Hasyiah ala Mukhtasar Ibn Abi Jamrah lil Bukhari ya. Mungkin itu ada beberapa pembahasan lagi tentang taun ya, nanti bisa dilanjut lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.